lagi dengan saya. Di sini kita akan mempelajari tentang English stress pattern. Nah, English stress pattern adalah ilmu mempelajari tentang tekanan atau kekuatan saat suku kata itu diucapkan, teman-teman. 3 degree of stress can be observed in English, yaitu strong of primary stress, medium of secondary stress, weak stress, yaitu tekanan yang kuat, sedang, dan lemah. Nah, pembagiannya sendiri ada 3, yaitu word stress, centered stress, and time rhythm. Di sini word stress itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu each syllable has only one vowel, yaitu ketika di dalam satu kata itu terdapat satu vowel. Contohnya di sini examine. Nah, di sini ya. Kemudian when the vowel is at the end of syllable, it has sound called an open syllable. Nah, di sini terjadi ketika vokal itu, huruf vokal, vowel itu berada di akhir kalimat. Contohnya below. Nah, di sini below, seperti itu. Belakangnya meskipun ini menggunakan huruf mati, tapi di dalam alfabet fonetik di sini menggunakan vowel atau huruf bunyi, bukan huruf mati, begitu ya. Kemudian yang C yaitu when the vowel is not at the end, yaitu ketika vowel itu tidak not at the end, ketika vowel itu tidak di akhir kata. Contoh mat, subject, confirm. Nah, di sini vowel tidak ada di akhir kata confirm, berarti tidak ada ya, tidak ada vowel di sini. Subjek tidak ada vowel di akhir katanya. Kemudian yang do yaitu syllable are divided between double consonant unless the double consonant is part of a syllable that is base word. Contoh di sini ada sebentar. Dinner, swimming, teller. Dinner, swimming, teller. Nah, ini suku kata dibagi antara konsonan ganda, yaitu di mana ini dinner. Nah, satu kata itu tadi ada konsonan atau huruf mati yang dibagi menjadi 2. Dinner, swimming, teller, seperti itu. Kemudian yang E yaitu monosyllabic prefix and suffix are not divided. Contohnya illegal. Il di sini jadi prefix itu, teman-teman, adalah huruf atau beberapa huruf yang ada di awal kata dan dapat merubah arti kata asli. Sedangkan suffix adalah beberapa huruf atau huruf yang biasanya ditambahkan di akhir kata. Ini saya kasih contoh illegal. Nah, ini il itu adalah prefix. Nah, kemudian government, men-nya adalah suffix, seperti itu. Nah, kalau yang F yaitu plurisyllabic prefix and suffix are divided. Nah, ini tadi kan mono berarti kan satu, jadi hanya ada satu di sini, illegal di sini ya, illegal. Nah, kalau ini plurisyllabic prefix itu ada dua bagian, yaitu ini contohnya anti-word. Nah, ini itu ada 2 prefixnya, yaitu an dan ti ini. Nah, undertake ya, ini prefixnya ada 2, undertake.
Seperti itu. Kemudian kita akan lari ke sentence stress. Sentence stress yaitu stres yang ada pada stres kalimat sentence begitu. Nah, jadi di dalam satu kata itu teman-teman, di dalam satu kalimat itu terdapat beberapa kata. Nah, beberapa katanya itu memiliki tekanannya sendiri-sendiri, tetapi pasti ada satu kata yang mendapat tekanan utama, yaitu yang merupakan salah satu yang paling penting dari susunan kalimat tersebut. Nah, itulah kenapa di sini dinamakan sentence stress. Jadi di dalam satu kalimat ada satu kata yang paling menonjol, yang pelafalannya paling ditekan, seperti itu. Saya punya contoh, ini saya hapus dulu. Yang contoh word stress ya, agar tidak bingung. Sentence stress, saya kasih contoh yakni this is my house. Nah, di dalam kalimat ini ada house. House di sini itu yang paling ditekan. Itulah yang dinamakan di dalam sentence stress. Karena ini adalah yang paling penting yang ingin dikatakan oleh seorang penulis atau pihak yang berbicara. Nah, this is my house. Seperti itu. This is my house. Seperti itu ya. Jadi itu yang paling ditekan adalah bagian house-nya. Kalau tadi di dalam word stress itu adalah tekanan yang ada di dalam satu kata. Nah, kalau ini tekanan kata yang ada di dalam satu kalimat. Seperti itu. Kemudian yakni yang terakhir, time rhythm. Nah, di dalam time rhythm ini itu ialah tekanan yang berdasarkan rima atau irama. Seperti itu. Jadi seperti ada polanya di sini. Put down. Put them down. Put them down on. Put them di sini ya, ini ya. Ini saya kasih simbol di sini nih. Put them down on the floor. Nah, jadi dia ada di dalam satu kalimat itu ada banyak sekali penekanan yang mana itu mengikuti dari pola yang ada di dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Demikian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.